Rizik Syihab sombong sekali, arogan sekali, menantang siapapun, menantang perang atas dua kelompok, atas dua kasus. Yang pertama terkait dengan KM50, yang kedua terkait dengan pihak-pihak yang hari ini sedang meluruskan sejarahnya para pengungsi, keturunan pengungsi imigran Yaman Ba'alawi. Sombong sekali saudara Rizik Syihab ini. Padahal mereka tidak lebih dari keturunan para pengungsi imigran dari Yaman, tapi sombongnya nggak keturunan. Dia mengatakan baru ketemu dengan Kapolri untuk menyampaikan adanya pihak yang mengancam sweeping terhadap para Habib Ba'alawi. Kalau saya jadi Kapolri, saya mungkin akan langsung ambilkan cermin yang besar. Saya ambilkan cermin yang besar, saya tunjukkan kepada Muhammad Rizik Syihab. Bercerminlah. Yang selama ini sering main sweeping itu siapa? Bukan hanya ancaman, sudah melakukan sweeping sejak beberapa tahun silam. Bahkan sampai kemarin di Makassar ada sweeping di kafe, sebuah kafe, karena menganggap bahwa itu adalah kafe yang menjual produk Israel. Kalau yang dari masa-masa lalu itu nggak terhitung. Iya, mestinya bercermin diri. Baru ada ancaman sweeping, katanya lapor Kapolri, kok dibiarkan? Berarti ada pihak yang melindungi. Saya tidak percaya sekelas Muhammad Rizik Syihab bisa diterima oleh Kapolri untuk menyampaikan hal tersebut. Iya, saya tidak percaya. Mas saya sekelas Kapolri mau menerima pimpinan mantan pimpinan ormas yang dilarang di negara ini. Seandainya betul Kapolri menerimanya, maka perlu dipersoalkan. Ya, perlu dipersoalkan. Yang justru perlu dipertanyakan itu justru kasusnya Muhammad Rizik Syihab yang begitu banyak dan belum jelas tindak lanjutnya. Ada apa ini? Justru kita yang layak bertanya adalah itu, ada apa? Baik kasus yang sudah dilaporkan ke polisi ataupun kasus-kasus ujaran kebencian, hate speech, penghinaan yang dilakukan oleh Muhammad Rizik Syihab kepada tokoh-tokoh pemimpin bangsa selama ini. Segudang kalau mau dikorek itu. Kenapa itu dibiarkan? Justru kita yang mempertanyakan itu. Nah iya, menurut saya itu lebih layak untuk diproses. Mengatakan Gus Dur buta mata, buta hati, itu belum dilaporkan. Apakah itu bukan ujaran kebencian? Nah iya, mengatakan Gus Dur buta mata, buta hati. Gus Dur kapasitas, mantan ketua umum PBNU. Itu seandainya keluarganya melaporkan, saya yakin bisa diproses ya. Jadi nggak usah terlalu gede. Saudara Rizik Syihab menantang perang atas kasus KM50 terhadap para pihak yang hari ini sedang meluruskan sejarah. Anda lebih layak untuk diadukan, lebih layak untuk dipertanyakan. Mengapa betapa banyak ujaran kebencian yang Anda lakukan belum diproses oleh polisi, bahkan yang sudah dilaporkan juga masih banyak, kasus pornografi dan lain sebagainya, itu menghina presiden, katanya presiden goblok, cokodok dan lain sebagainya. Semua orang masih bisa melihat rekam jejak itu. Lah ya kan, itu belum ada yang ngelaporin itu, padahal jelas sekali itu. Masa kepala negara
dikatakan goblok, dikatakan jokodok. Menteri Agama katanya sesat, kurang ajar, Polri Dajjal, istana iblis. Silakan di tracking tuh, rekam jejak digitalnya masih banyak. Dia juga pernah bermasalah dengan warga Hindu di Bali gitu kan, ingin menghancurkan pura-pura di Bali. Ini saya mencatat ada beberapa nih yang terang-terangan menghina Presiden Jokowi, menghina Gus Dur, kasus pornografi pada saat baru pulang dari Saudi, melecehkan, merendahkan TNI Polri kita, gara-gara ada seorang anggota TNI yang menyambut dia kemudian dikasih sanksi oleh pimpinannya, dikatakan katanya TNI Polri kurang ajar. Itu kan penghinaan itu. Dan yang paling fatal adalah organisasinya yang terang-terangan ingin menganulir kesepakatan para pendiri bangsa kita di dalam membuat prinsip-prinsip kita bernegara. Ya, FPI di bawah pimpinannya ingin menegakkan negara berdasarkan syariat Islam. Ini kan ingin menganulir kesepakatan besar para pendiri bangsa. Bahkan kemudian dilanjutkan ini di bawah naungan khilafah Islamiyah. Ini menurut saya yang sangat-sangat besar. Dan itu belum diproses. Tidak diproses ada apa-apa di sini. Sebuah niatan ingin makar, ingin merusak prinsip-prinsip di dalam berbangsa bernegara. Kalaupun kemarin dipenjara kan kasus COVID itu kan kasus-kasus yang prinsip-prinsip yang besar-besar yang diproses. Nggak tahu ada berapa belas kasus itu yang sudah masuk laporan. Tadi yang nggak sebut ada yang belum dilaporkan. Itu yang perlu kita pertanyakan kepada polisi, mengapa itu belum diproses. Baru ada warning dari anak-anak bangsa tentang sweeping pada para Balawi, itu pun bukan tanpa alasan. Ya, karena suka provokatif begini, provokator, bikin gaduh bangsa. Jadi gak usah rantang-rantang lah ya, para keturunan Bani Alawi gak usah rantang-rantang perang. Ya, KM 50 itu kan urusannya dengan institusi Polri kita. Muhammad Rizik Syihab berarti menantang institusi Polri, kan begitu. Sombong sekali, berani sekali. Padahal kasusnya masih banyak yang belum diproses itu. Nantang pada anak-anak bangsa ya, sedang meluruskan sejarah mereka, dan itu datanya komplit. Bahkan bilang Yahudi pesek. Loh, jangan mau bersembunyi di balik batu loh, yang beberapa oknum Pak Alawi yang sudah tes DNA, haplogrupnya ternyata bersesuaian dengan haplogrup DNA-nya orang Yahudi. Kenapa kemudian pura-pura tidak tahu, malah justru menuduh kita sebagai Yahudi pasek? Itu dari mana ceritanya? Ya, yang terakhir enggak lah, jangan arogan. Kalian tidak lebih dari para keturunan pengungsi dari Yaman di tanah air. Jangan terlalu sombong dan jangan nantang-nantang perang dengan kita. Gak usah ditantang. Kalau kalian terus-terusan membuat gaduh bangsa, ya enggak, gak usah bertanya lah. Gak usah ditantang-tantang. Jumlahnya berapa sih keturunan imigran Yaman di tanah air ini?